Joe mengepalai rapat. Selamat mendengarkan. Selama hampir 30 menit mengobrol dengan sang ayah, kini tanpa terasa rombongan itu telah tiba di depan kantor besar yang lokasinya kira-kira 500 meter dari Lotus Mansion di sebelah kanan dan 500 meter dari hotel teratai di sebelah kiri. Ketika rombongan Jerry dan Joe tersebut tiba, tampak puluhan orang berdiri di depan pintu masuk kantor besar Future of Company itu, dengan sebagian lagi langsung berlari membukakan pintu mobil tersebut dan mempersilahkan Jerry William dan putranya yaitu Joe William untuk keluar dari mobil tersebut. Setelah Jerry, selaku tuan besar keluar dari mobil Pagani Huayra itu, kini di belakangnya tampak menyusul seorang pemuda dengan penampilan yang sangat misterius. Semua orang kini melihat sosok yang memakai pakaian serba hitam dibalut dengan jaket hoodie hitam dan memakai masker wajah kucing juga berwarna hitam, melangkah dengan lagak angkuh di antara barisan para staf di perusahaan Future of Company itu. Berjarak beberapa langkah di belakang, tampak Jeff, Regan, Ryan, Daniel, Rico, Arslan, Harry, dan Black menyusul dengan wajah tegang. Hal ini membuat mereka yang berada di situ masuk Duan Barry, Ronald, dan Austin menjadi heran siapa pemuda yang memiliki tatapan tajam penuh intimidasi ini sebenarnya. Jangankan Tuan Barry dan Ronald, Austin yang pernah ikut ke Kuala Nipah untuk merayakan ulang tahun Joe yang ke-17 beberapa bulan yang lalu pun tidak dapat mengenali siapa sosok berpakaian serba hitam dan tertutup itu. Selamat datang, Tuan Besar, kata mereka serentak menyambut kedatangan Tuan Besar pemilik perusahaan Future of Company itu. Tuan Barry, Paman Ronald, dan Austin, silakan memasuki ruangan rapat. Begitu juga dengan Ryan, Daniel, Rico, Paman Jeff, Paman Regan, Arslan, Harry, dan Black. Yang lainnya tinggal di luar, kata Jerry tanpa berhenti melangkah memasuki kantor besar itu dan langsung menuju ke ruang rapat. Mereka semua serentak mengikuti Jerry dan sosok misterius itu memasuki ruang rapat. Dan setelah semuanya menempati kursi masing-masing, kini Jerry pun mulai mengucapkan kata sambutannya. Selamat sore buat semua yang ada di sini. Perkenalkan, pemuda yang berada di sampingku ini adalah Joe William, putraku dan pewaris tunggal di keluarga William, kata Jerry. Kini terjawab sudah pertanyaan di hati Tuan Barry, Ronald, dan Austin tentang sosok misterius itu yang ternyata adalah tuan muda mereka. Aku Jerry William, di sini hanya sebagai pendengar dan pemberi hati saja. Karena pertemuan kita kali ini akan dipimpin oleh putraku, selaku ketua dari 2 organisasi besar, dan juga sebagai pewaris dari keluarga besar William. Untuk itu, aku mempersilahkan kepada Joe William untuk memulai dialog dalam pertemuan ini. Terima kasih kepada ayah atas ruang dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh yang berada di dalam ruangan rapat ini karena telah hadir. Perkenalkan, namaku adalah Joe William, putra dari Jelly William dan Clara Draco. Begini, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa aku kembali ke Star Hills ini tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada semuanya? Mengapa aku kembali tidak disambut dengan meriah? Itu semua tidak aku butuhkan. Apa itu sambutan yang meriah? Membuang-buang waktu saja. Kepulanganku kali ini ingin mengetahui tentang kesepakatan yang Tuan Barry lakukan dengan pemilik perusahaan Garden Company yang berada di bagian barat Garden Hills. Ini karena baru beberapa bulan mereka terlepas dari ancaman kebangkrutan, tapi sudah berani mengintimidasi perusahaan kecil lainnya yang berada di bawah perusahaan itu. Silahkan Anda jelaskan kepada saya, Tuan Barry, kata Joe membentangkan butiran kerjasama antara Future of Company yang diwakili oleh Tuan Barry bersama dengan perusahaan Garden Company milik Moreno tersebut. Cek, kata Tuan Barry sambil meluruskan mikrofonnya. Selamat sore buat semuanya, terutama kepada Tuan Besar Jelly William dan Tuan Muda Joe William. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini, saya, Barry Morrison, selaku presiden perusahaan telah melakukan investasi dan mengucurkan dana ke dalam perusahaan Garden Company atas perintah dari Tuan Besar. Adapun butiran dari kesepakatan kerjasama itu adalah
perusahaan tidak menginginkan memegang saham dari perusahaan milik Moreno ini karena niat awal dari investasi yang kami lakukan adalah untuk menjauhkan perusahaan ini dari Arab Holding Company. Namun, seiring berjalannya waktu, maka perusahaan Future of Company telah mengambil alih saham di perusahaan itu sebesar 60% atas nama Joe William, kata Tuan Berry menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Tuan Berry ini, Joe langsung melirik ke arah ayahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Mengapa ayah tidak mengatakan kalau saham di perusahaan itu telah ayah ambil alih sebanyak 60% atas namaku? Tanya Joe. Hahaha. Sebenarnya ayah ingin membuat kejutan nanti di ketika usiamu mencapai 18 tahun. Tapi perubahan terjadi begitu cepat. Maka rencana untuk memberi kejutan di hari ulang tahunmu kelak batal direalisasikan, kata Jerry sambil mengusap kepala Joe William yang ditutupi mantel jaketnya itu. Boleh saya lanjutkan? Tanya Tuan Berry. Silahkan Tuan, kata Joe mempersilahkan. Dalam butiran kesepakatan kerjasama itu, ada sejumlah proyek yang dijalankan oleh perusahaan itu antara lain adalah membangun lapangan golf, membangun restoran, renovasi villa Anda yang terletak di Bukit Landai Garden Hills. Kemudian ada beberapa proyek lagi yang sedang dijalankan. Adapun masalah kepemilikan saham, 60% saham itu di perusahaan itu adalah atas nama Anda. 20% saham lainnya dipegang oleh saya, Ronald dan Austin, atas izin dari Tuan Besar. 10% saham lainnya dimiliki oleh para pengusaha kecil di Garden Hills, sementara sisanya dimiliki oleh Moreno, selaku founder dari perusahaan itu. Walaupun dia hanya memiliki 10% dari sisa saham yang sudah lepas dari tangannya, namun dia tetap menjabat sebagai CEO di perusahaan itu. Kini, saya ingin bertanya kepada Anda, Tuan Muda. Mengapa Anda tiba-tiba kembali dan menanyakan perihal perusahaan Garden Company ini? Tanya Tuan Berry dengan heran. Sebentar, Tuan Berry. Jika Moreno ini hanya memiliki saham yang tinggal 10% saja, maka aku akan mengadu-aduk perusahaan ini agar Moreno merasa mual dan memuntahkan saham yang seupilih baik itu. Ketika dia memuntahkan saham miliknya, aku akan membeli saham itu dan menginginkan perusahaan itu utuh menjadi milikku. Tidak ada kata kasihan kepada orang yang lupa daratan seperti Moreno ini, yang hanya mendiamkan putranya bernama Mario untuk menindas perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan Garden Company ini. Terlebih lagi, yang dia tindas adalah perusahaan milik ayah dari sahabat masa kecilku. Sungguh tidak dapat aku maafkan. Halo pendengar sekalian, episode